Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Waalaikumsalam. para pemirsa, penonton, Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau seorang guru, ya, seorang guru bimbingan konseling. Beliau sangat banyak memberikan semacam bimbingan, juga memberikan inspirasi serta nasihat-nasihat kepada peserta didik atau murid-murid, terutama kepada masalah-masalah sosial, ya, masalah keluarga atau kesulitan-kesulitan lainnya yang tentunya itu menghambat proses kegiatan belajar murid itu sendiri, ya. Maka dari itu kita sambut tepuk tangan buat Ibu Nadia Rahmadani. Terima kasih Bu Nadia atas undangan saya bisa hadir di acara Berisikan Teguh, Berita Asik bareng Teguh, ya. Mudah-mudahan memang Bu Nadia bukan hanya guru, bukan hanya ustadz atau ustazah atau apa gitu, atau narasumber yang lain atau budayawan yang lain gitu, bukan hanya guru tapi juga ada anak murid juga. Nah, ketika kreativitas anak murid itu juga punya dampak yang positif buat perkembangan dunia pendidikan, maka itu pun perlu kita apresiasi. Betul. Ya. Bu Nadia, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bisa hadir di undangan saya. Mudah-mudahan Bu Nadia sekeluarga sehat. Amin. Ya, terima kasih ya. Bagaimana perasaannya setelah ada kabar diundang gitu? Deg-degan ya. Deg-degan ya perasaannya. Mau ngapain nih? Terus? Deg-degan, senang juga mungkin bisa ngebantu ya. Udah itu aja sih. Iya, nanti ya Bu Nadia nanti ceritain aja. Gitu. Ceritain aja gitu, kita relax ngobrol asik gitu ya. Oke. Jadi barangkali nanti teman-teman guru dimanapun berada ya se-Indonesia bisa melihat dapat informasi gitu ya, dapat kita nanti tukar informasi barangkali di antara teman-teman kalangan guru supaya bisa memotivasi kegiatan-kegiatan kita yang lain gitu. Oke. Jadi nanti ceritakan aja ya. Baik. Kita ngobrol asik gitu ya. Oke. Bu Nadia lahir di Jakarta. Tanggal 25 Desember. 5 Desember. Tahun? Tahun 94. Tahun 94 ya. Mengampu mata pelajaran bimbingan konseling ya? Yes, betul sekali. Iya. Udah berapa lama jadi mengampu guru bimbingan konseling? Saya itu lulus 2016, setelah lulus langsung bekerja atau mengajar di sini dari tahun 2016. Jadi kurang lebih udah 7 atau 8 tahun ya? 7 tahun atau 8 tahun ya, lumayan ini juga ya, lama juga. Lumayan lama. Iya. Belum lah, masih apa tuh namanya itu? Belum lama lah ya. Ya kalau menurut saya sih udah lumayan lama juga ya, artinya sudah banyak pengalaman di dalam membimbing peserta didik ya, siswa gitu. Kalau latar belakang Ibu Nadia dari keluarga yang barangkali pejabat atau apa? Oh bukan. Orang tuanya atau gimana? Orang tua saya biasa aja. Ayah saya udah pensiun, ibu saya dulu di bidang pendidikan juga gitu. Dan sekarang juga sudah almarhumah. Jadi meneruskan ini kali ya, cita-cita ibu ya. Betul, dulu kan guru ya ibu saya ya. Jadi katanya kalau guru itu harus ada satu penerus menjadi guru. Nah, gitu. Kebetulan saya yang kena. Yang kena untuk meneruskan cita-cita ibu ya. Betul. Bu Nadia, dari sekian mata pelajaran ya, barangkali kalau bimbingan konseling itu bukan mata pelajaran ya. Betul, bimbingan. Bimbingan. Iya, gitu layanan untuk siswa. Layanan untuk siswa. Memang kalau dari perintah undang-undang juga memang artinya berpartisipasi dalam arti kata penyelenggaraan pendidikan itu di sekolah ya. Betul. Jadi guru bimbingan konseling itu begitu.
Jadi dari jenis banyak guru gitu ya, mapel, kenapa jadinya kok ke bimbingan konseling? Gitu? Oke, ini agak panjang ya. Iya, iya. Jadi dulu itu sebetulnya saya ingin sekali menjadi seorang psikolog. Psikolog. Gitu. Senang aja. Dulu tuh belajar tentang tingkah laku manusia, itu senang saya. Kemudian karena ngobrol sama orang tua, apalagi ibu saya gitu, beliau ingin anaknya jadi guru. Jadi guru apa aja deh gitu. Sempat pengen ambil pendidikan bahasa Jepang. Karena saya suka bahasa Jepang dulu ketika SMA gitu. Kebetulan guru bahasa Jepang saya nyaman nih. Jadi saya suka nih gitu, pengen kayak beliau, tapi ternyata tidak di ACC. Kemudian pengen jadi guru akuntansi, tidak di ACC gitu. Karena alasannya gini, pilih salah satu mata pelajaran yang di setiap sekolah tuh ada di SMP, ada di SMA, ada di SMK. Jadi peluang kerjanya lebih luas. Nah, kemudian saya disarankan untuk menjadi guru BK oleh ibu saya. Nah, ketika saya flashback, BK itu kan kita belajar ada mata kuliah psikologi umum juga gitu. Wah, ini nyambung nih dengan passion gue dulu gitu. Dulu ternyata ketika flashback lagi SMP tuh saya dekat dengan guru BK saya, sempat menanyakan kalau mau jadi ibu tuh, kalau mau jadi seperti ibu tuh kuliahnya ngambil jurusan apa ya gitu. Jadi ternyata memang cita-cita kita dari kecil kesampaian juga gitu. Ini salah satu cita-cita terpendam saya gitu. Ketika kita punya memori flashback, oh ternyata nyambung ya dengan cita-cita saya di waktu kecil. Gitu. Oke. Artinya Bu Nadia, kalau saya boleh tanya, memiliki wawasan ya terkait bimbingan konseling itu ya? Iya. Tadinya apa memang mengikuti pendidikan formal atau bagaimana? Pendidikan di BK ini saya ngambil pendidikan bimbingan konseling. S1-nya? S1-nya bimbingan dan konseling. Saya dengar lagi udah selesai ya S2? Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai, selamat ya. Terima kasih. Iya, gimana tuh? Apa ada hubungannya dengan S2-nya atau bagaimana? S2-nya saya juga ambil bimbingan dan konseling. Saya secinta itu dengan bimbingan dan konseling gitu. Saya pengen semuanya itu linear dari S1, S2. Betul. Jadi biar ilmunya tuh nyambung gitu, berkembang gitu, tidak putus di S1 aja. Kapasitas gitu. Ilmu pengetahuannya meluas. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya tadi memiliki wawasan tentunya tentang bimbingan konseling ya, terus ada nggak barangkali Anda memiliki kepedulian lain terhadap bangsa ini melalui pendidikan sebagai guru bimbingan konseling? Sebetulnya dulu saya pernah dengar BK itu induknya dunia pendidikan. Induknya dunia pendidikan. Iya, ibunya katanya. Ibunya gitu ya. Karena mata pelajaran yang lain itu kan kasih pengajaran bentuknya ya. Kasih pengajaran ilmu gitu. Tapi kalau BK itu lebih memberikan pelayanan, bimbingan bagaimana seorang anak itu dapat berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Bagaimana anak-anak itu bisa mencapai kemandirian mereka sesuai dengan tugas perkembangan yang mereka punya gitu. Karena kan kita manusia kan ada tahap-tahap perkembangannya tuh, ada balita, anak, remaja, kemudian menjadi dewasa gitu. Jadi ketika seorang guru BK itu memberikan pelayanan kepada siswa, itu merupakan sebuah bentuk dedikasi kita untuk negara gitu. Jadi artinya punya kepedulian kepada bangsa ini gitu ya, melalui guru BK. Menjadi guru BK gitu ya. BK. Sebenarnya semua guru ya. Semua guru ya, semua mata Iya, cuman kalau mata pelajaran kan khusus ke pelajaran tertentu yang memang harus anak ini tahu. Tapi kalau BK itu lebih ke pendidikan karakternya gitu. Karakternya ya. Oke. Bu Nadia, barangkali ini saya mungkin salah atau benar gitu ya. Tolong nanti saya diluruskan gitu ya. Sebagian besar dari kita mungkin banyak yang mengira bahwa peran guru BK ya atau peran guru bimbingan konseling adalah untuk mengurusi siswa-siswa yang bermasalah saja gitu kan. Betul. Bagaimana pendapat Bu Nadia ya sebagai guru bimbingan konseling tentang tanggapan hal itu tuh? Apakah itu memang tidak sepenuhnya salah atau kurang sesuai atau bagaimana gitu kalau pendapat Bu Nadia?
di BK itu kan ada fungsinya ya, ada fungsi apa namanya kuratif dan preventif gitu. Kuratif dan preventif. Iya betul. Preventif itu kan dimana kita memberikan layanan pencegahan kepada siswa untuk kasus-kasus kenakalan remaja Kenakalan misalkan. remaja ya. Nah, tapi kalau kuratif itu berarti kan kita memberikan membantu siswa mengentaskan masalahnya gitu. Iya, iya. Jadi selama ini memang yang dilihat oleh masyarakat bahwa BK itu tugasnya hanya untuk siswa yang bermasalah saja gitu kan. Padahal nggak begitu. Padahal tidak begitu. Jelas kan fungsinya ada preventif, ada kuratif gitu. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ataupun bimbingan kepada siswa sehingga siswa tersebut jauh dari apa namanya kenakalan-kenakalan remaja gitu. Fokus untuk belajarnya. Fokus ke situ. Lalu ada tadi kuratif apabila siswa punya masalah bisa kita bantu mengentaskan masalah tersebut gitu. Hanya saja kadang siswa itu datang ke BK ketika dia sudah punya masalah gitu, sehingga banyak mata memandang bahwa siswa itu hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Padahal kita memberikan bimbingan bagaimana siswa bisa secara mandiri menyelesaikan masalah-masalahnya, bisa apa namanya mendorong siswa untuk menemukan bakat dan minat dia, potensi yang dia punya gitu. Seluas itu sebetulnya tugas BK tuh banyak gitu untuk siswa. Tapi memang yang dipandang hanya itu tadi untuk siswa yang bermasalah, padahal nyatanya tidak seperti itu. Pemberian pelayanan bimbingan klasikal di kelas, kalau di guru itu kan mengajar ya. Kalau kita namanya layanan bimbingan klasikal. Di kelas itu adalah sebagai tindakan preventif gitu, agar siswa kita belajar bagaimana kenakalan remaja itu seperti apa, bagaimana kita mencegahnya, apa penyebab terjadinya kenakalan remaja, misalkan seperti itu contohnya gitu. Itu kan siswa kan belajar dari sana gitu. Oke. Ya, jadi cukup menarik ya saya mendengar ceritanya. Ternyata memang bukan hanya mengurusi siswa yang bermasalah aja begitu ya. Tidak, maksudnya tidak sepenuhnya itu salah, tapi memang agak kurang sesuai tadi ya. Bahwa memang harusnya persoalan yang dialami oleh seorang murid harusnya sebelum terjadi persoalan gitu ya. Sebelum terjadi persoalan harusnya udah bisa di ini gitu ya. Iya, pencegahan. Pencegahan tadi ya. Oke. Baik, Bu Nadia. Bagaimana ya sebetulnya guru BK di dalam menjalankan tugasnya tadi ya, pengabdiannya kepada dunia pendidikan, bahwa guru BK pun memainkan peranan yang cukup penting ya. Guru BK itu sangat ya fatal apa ya, sangat krusial ya, apa artinya di dalam dunia pendidikan ini. Nah, di dalam memberikan dalam menjalankan tugas Bu Nadia sebagai guru bimbingan konseling, memainkan peranan penting dalam keberhasilan siswa dalam menjalankan proses belajar. Bagaimana itu peranannya di dalam pembelajaran itu, sekolah? Kita kan punya jam mengajar kan, ada jam masuk untuk guru BK ya. Maksudnya begini Bu, peranannya itu kan menjadi sangat penting ya di sekolah gitu kan. Nah maksudnya bagaimana gitu peran Ibu sebagai guru BK di dalam memerankan peran itu gitu? Ya saya menjalankan tupoksi saya sebagai guru BK gitu. Di BK itu kan banyak layanan-layanan yang harus dilakukan gitu. Kayak kita juga punya sama kayak mata pelajaran yang lain, punya program semester, punya program bulanan, punya program tahunan. Hampir sama ya dengan mata pelajaran. Kita juga membuat program bulanan, semesteran, kalau dan tahunan. Kalau di mata pelajaran lain ada RPP, kami juga punya RPL, BK. RPL ya? Iya, RPL BK namanya. Kami menjalankan itu. Nah, di dalamnya ada layanan bimbingan yang kita lakukan, layanan bimbingan klasikal, ada terus konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, terus konsultasi. Itu kan banyak tuh layanan yang kita lakukan. Nah, kita melakukan itu, menerapkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa tentunya gitu. Jadi kalau di BK ini sebelum membuat program BK, kita ada yang namanya menyebarkan angket assessment, need assessment, yaitu angket kebutuhan siswa. Jadi layanan yang kita berikan dalam 1 tahun itu tidak sembarangan. Misalkan hanya kita masukkan judulnya narkoba gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa itu gitu. Misalkan
tiba-tiba siswa ini punya masalah dalam gaya belajar. Jadi kita memasukkan topik gaya belajar untuk siswa yang sesuai dengan kepribadiannya, misalkan seperti itu. Jadi yang menerapkannya kita menjalankan tupoksi kita dengan baik, tugas kita sebagai guru BK dengan baik, fokus kepada pemberian layanan dan juga administrasi BK gitu. Menarik. Akuntabilitas ya. Menarik ya pemirsa. Bu Nadia sebagai guru bimbingan konseling. Bu Nadia, saya mau nanya. Kayaknya Anda sangat mengerti sekali gitu secara tupoksinya guru BK gitu. Harus dong Pak, kan udah menjadi tugas kita kan melayani anak. Melayani anak ya. Ya. Bu Nadia, bagaimana perasaan Anda nih menjadi guru bimbingan konseling dan memberikan bimbingan dan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik? Bagaimana selama ini perasaannya gitu? Apa yang kira-kira yang menjadi perasaan gue nih kayaknya apa gitu? Saya sangat senang ketika saya dipercaya, ketika saya dibutuhkan oleh anak-anak saya, siswa saya di sini, ketika dia punya masalah. Ketika dia punya masalah. Saya sangat senang gitu. Saya bisa membantu manusia lain untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya atau bisa membantu manusia lainnya untuk secara mandiri menyelesaikan masalahnya, mengentaskan permasalahan-permasalahan, apalagi masalah remaja itu kan sangat kompleks yang ya. Ujungnya kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini akan menjadi bumerang buat dia untuk mulai masuk ke dalam kenakalan-kenakalan remaja, ya kan? Apalagi anak-anak remaja saat ini kan gimana proses pencarian jati diri gitu. Kalau misalkan tidak dibantu gitu dengan baik, dengan maksimal, resikonya tadi sulit untuk mengenal dirinya, kemudian bisa mengalihkan itu bisa lari ke kenakalan remaja saat ini gitu. Oh gitu ya. Jadi saya sangat senang sih kalau misalkan ada siswa yang mau datang ke saya dengan sukarela, dengan terbuka, mau butuh bantuan saya untuk menyelesaikan masalahnya. Konsultasi. Karena yang menjadi masalah saat ini adalah masih banyak siswa yang belum percaya kepada guru BK-nya mungkin gitu. Masih sebenarnya bukan nggak percaya ya, tapi ada rasa malu mungkin untuk menceritakan masalahnya gitu. Padahal kita seyogyanya sebagai manusia kadang memang butuh manusia lain, ya kan, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita aja manusia dewasa seperti itu. Betul, ya. Apalagi anak remaja yang masih perlu bimbingan. Butuh konsultan gitu. Butuh konsultan ya. Baik, Bu Nadia, menarik ya diskusi dengan Bu Nadia ini, saya jadi tercerahkan ya. Karena kalau saya kan sebetulnya basicnya mata pelajaran yang umum ya, saya kan mata pelajaran Penjas. Nah, Ibu sebagai guru BK, makanya saya baru tahu. Nah, Bu Nadia, di dalam kasus ya secara umum barangkali kita bisa sedikit berdiskusi gitu. Di dalam sebuah kasus kita juga mengenal ada dua ya, biasanya yaitu yang pertama yang kita sebut dengan dilema etika begitu ya. Jadi persoalan itu benar lawan benar gitu ya, versus benar gitu, dimana adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, dimana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah itu kan disebut dilema etika, kasus yang berjenis dilema etika. Ada juga kasus yang berjenis dengan istilahnya jenisnya itu bujukan moral, kasus bujukan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, ya kan? Nah menurut sepengalaman Anda nih, pernah nggak mengalami atau pernah ada kasus barangkali yang memang itu keputusannya harus diambil, misalnya tadi yang pertama sama-sama benar gitu ya, tapi itu sebetulnya salah gitu atau bagaimana gitu? Ada nggak kasus dilema seperti itu? Dilemanya gini, anak ini ingin sekolah, tapi di sisi lain orang tuanya tidak mendukung dia untuk sekolah. Orang tuanya minta dia untuk bekerja karena banyak utang-utang yang harus dilunasi. Oh iya gitu. Kesulitan keluarga ekonomi lah gitu ya. Jadi masalah ini berlatar belakang dari background keluarga. Kemudian anak ini tidak masuk karena alasannya kerja. Saya home visit, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Di situ saya
sampai nggak bisa ngomong harus ngapain dan nggak tahu harus bagaimana. Wah. Mau kita ikut campur itu adalah keluarga, gitu. Kita mau suruh dia sekolah, harapan kita kan dia bisa sekolah kan, agar dia bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga lah lewat pendidikan dulu gitu. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Gitu. Kenyataannya dia ingin sekolah, tapi dia harus bekerja. Di situ saya diem, saya bingung, saya nggak tahu harus berkata dan berbuat apa. Itu yang menjadi dilema buat saya juga. Dan pada akhirnya memang dia harus mengambil sebuah keputusan yang berat gitu. Dia memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja gitu. Untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya. Iya, iya. Bagaimana peranan Bu Nadia pada saat kasus seperti itu? Pertama kita panggil dulu gitu. Ketika anak ini datang kita panggil, kita ajak konseling individu, kita cari tahu permasalahannya bagaimana, kemudian kita ngobrol, kita lakukan konseling dan beberapa teknik tentunya. Tapi ternyata kan permasalahan itu bukan ada di dia. Tapi permasalahan tersebut kan kita temukan dari orang tuanya. Berarti kan orang tuanya yang harus kita konseling kan seperti itu. Tapi ternyata keadaannya tidak membuat saya bisa bertemu dengan orang tuanya. Gitu. Oh, jadi ketika saya samperin, saya pengen ngobrol sama orang tuanya juga tidak ada di sekolah. Sampai akhirnya mau tidak mau anak tersebut nggak ada pilihan lain kan. Akhirnya dia mengundurkan diri dari sekolah gitu. Ya nggak punya pilihan ya. Tidak ada pilihan lain. Iya. Kakaknya juga bingung harus bagaimana, mau menyekolahkan dia juga tidak ada biaya gitu. Iya. Jadi ya seperti itu keadaannya, sangat miris. Gitu. Itu sangat dilema sekali itu ya. Ambil keputusannya jadi bagaimana gitu, bingung. Ya begitu ya pemirsa. Berat juga sebagai guru bimbingan konseling memang menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang cukup pelik ketika memang ada customer gitu, bukan customer ya, murid gitu datang dengan persoalan yang memang dia butuh orang ketiga untuk melakukan konsultasi ya. Oke. Bu Nadia, strategi apa selama ini yang kira-kira dijalankan oleh Bu Nadia saat menjadi guru bimbingan konseling? Kira-kira ada strategi nggak yang misalnya tidak di luar dari pengetahuan yang selama ini dipelajari atau punya strategi khusus? Sama aja sih seperti guru-guru yang lain ya kalau strategi ya. Cuman paling kalau di BK itu ketika konsultasi itu kita punya teknik-teknik yang bisa kita terapkan gitu. Jadi ya kalau teknik satu tidak bisa membuat anak ini berubah, kita coba teknik yang lain misalkan gitu. Kita terus eksplorasi teknik-tekniknya sih, lebih ke situ gitu. Teknik mana yang kiranya bisa membantu siswa ini menyelesaikan masalahnya. Oke. Gitu. Pernah nggak sepengalaman Bu Nadia ini dengan teknik ini nggak berubah, dengan teknik ini jadinya berubah gitu, ada nggak? Ada ya. Ada seperti itu. Pengalaman apa tuh? Coba bisa cerita. Biasanya sih anak-anak yang terlambat misalkan ya. Sering terlambat yang ke sekolah itu ya? Ya, jadi kita udah ajak ngobrol, kita udah ajak dia ke depan tuh maunya seperti apa, kita obrolin ya. Itu namanya, saya lupa tekniknya, pendekatan apa ya pada saat itu ya, bentar. Kayak misalkan REBT gitu, atau behavioral gitu. Saya menggunakan dengan dengan REBT mengubah cara berpikirnya nih anak gitu ya, yang irasional, yang tadinya irasional menjadi rasional misalkan gitu kan. Apa tadi? REBT. REBT membuat apa tadi Pak? Mengubah pola pikir pola pikir manusia yang tadinya maladiktif jadi adiktif gitu, atau irasional menjadi rasional. Yang jadi irasional menjadi rasional. Ya, nah, ternyata pakai teknik ini kan susah nih sebetulnya nih untuk REBT karena kita mengubah pola pikir manusia kan gitu menjadi yang seharusnya gitu. Ternyata nggak bisa kita kasih behavioral kontrak perilaku misalkan. Kontrak perilaku itu baru bisa. Teknik kedua nih ceritanya gitu ya. Padahal kontrak perilaku itu kayak di kita tuh sebetulnya kayak bikin SP surat peringatan tapi tetap beda gitu. Tetap beda ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan tidak terlambat lagi, saya akan begini. Oh, itu namanya teknik behavioral. Behavioral. Banyak sih pendekatan dalam BK, dan itu juga kita
saya juga masih belajar sebetulnya untuk bisa mengaplikasikan itu. Iya, iya, iya. Artinya ada strategi-strategi gitu Ada, ya. betul. Kalau kita pernah ketemu pernah ada istilah segitiga restitusi itu. Itu apa itu? Kalau di segitiga restitusi itu kita nanya ke anaknya ya, mewawancara atau menanyakan lah, kan kenapa kamu terlambat gitu kan, apa yang membuat kamu terlambat gitu. Terus ya kita bangun tadi mungkin supaya tadi yang rasional menjadi irasional menjadi rasional. Iya, barangkali ke arah situ. Baik, Mbak. Bu Nadia, selanjutnya menurut Anda selama memberikan bimbingan konseling apa nih yang barangkali menjadi target Anda untuk melakukan pengembangan di profesi Anda sebagai guru BK? Banyak sih. Saya seperti Anda misalkan mengikuti CGP, itu kan salah satu pengembangan diri juga kan gitu. Mengikuti seminar-seminar kebekaan tentunya, atau sekarang saya lagi tertarik ke pendidikan inklusif ya, pengen mendalami ilmu itu gitu, karena masih ada berkaitan juga dengan BK. Betul. Banyak ya, kalau ada rezeki lanjut kuliah lagi gitu kan. Itu dia ya. Kalau ada rezeki lanjut lagi pendidikannya lagi, gitu ya. Gitu. Saya sih pengen kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki, namanya kalau di BK itu ada PPK gitu. Apa tuh? Jadi pendidikan profesi konselor namanya. Jadi kalau guru itu kan PPG kan. Nah, kalau di BK itu sebetulnya ada pendidikan profesi konselor. Cuman PPK ini tidak disamak, gimana ya? Kalau kita kan guru ini ada guru GR-nya gitu. Kalau ini nanti kita punya titelnya tambahnya konselor. Konselor, ada konselornya gitu. Ada konsnya di belakang. Nah, dia Ramadhani SPD Kons misalnya gitu. Itu kan dari segi pengembangan dirinya Bu Nadia. Nah, kalau terkait dengan Anda berinteraksi dengan murid-murid Anda yang menginformasikan ke Anda bahwa dia memiliki segala kendala yang ada, ketika proses itu terjadi, konseling itu, apa yang menjadi sebetulnya yang akan Anda kembangkan? Goalnya itu kayak kemana gitu? Goals ini arahnya adalah bagaimana agar anak ini mampu mengentaskan masalahnya secara mandiri. Secara mandiri. Jadi kita ini bukan sebagai pemberi anak ini punya masalah nih misalkan. Terus anak ini harus mengikuti kita untuk melakukan A gitu misalkan. Nah, BK tuh bukan yang seperti itu gitu. BK itu fungsinya untuk membimbing, mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi kalau misalkan cara dia salah, kita bantu dia untuk meluruskan gitu. Misalkan anak ini mau berhenti merokok gitu, terus saya menyarankan untuk makan kalau asam makan permen gitu. Itu kan berarti kan saya yang meminta anak melakukan itu, mendirect itu. Tapi di sini sifatnya adalah saya membimbing. Oke, nah menurut kamu apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu berhenti merokok gitu. Oh, saya ingin melakukan ini. Nah, disitulah tugas kita untuk memberikan penguatan atau mengubah pikiran dia yang irasional menjadi rasional. Yang tadi irasional tadi itu ya. Misalkan itu contohnya. Oh iya. Jadi itulah sebetulnya area pengembangan itu, bagaimana Anda sebagai guru BK mewujudkan pikiran yang tadinya irasional menjadi rasional. Itu teknik salah satu teknik ya. Baru kayak gitu tuh, itu teknik RBT namanya. RBT. Ada teknik yang lain nggak? Banyak, ada kursi kosong. Kalau kursi kosong itu kayak apa? Kursi kosong itu kenapa sih harus tanyanya ini ya, seperti apa gitu ya? Dia luar-luarannya aja lah. Dimana ketika anak ini, jadi ketika ada salah satu hal yang tidak bisa dia sampaikan, tidak bisa dia utarakan, misalkan ke ibunya meninggal nih gitu, terus dia ingin bisa mengatakan apa yang ada di dalam unek-uneknya dia, apa yang ada di dalam hati dia, pikiran dia, kita minta dia bayangkan misalkan jika ada sosok ibu kamu duduk di sini, apa yang ingin kamu utarakan gitu. Oh, itu teknik itu ya. Kursi kosong. Oh, kita melakukan sebuah konseling ke anak gitu. Kira-kira sebelum masuk kepada topik persoalan anak itu sendiri, tahapan-tahapannya apa tuh?
di dalam melakukan konseling? Apa lapor dulu dia atau bagaimana? Kalau maksudnya tahapan dia mau konseling, Iya. kalau dia Ada dalam memberikan konseling itu tahapan-tahapannya seperti apa? ada tahap. Kalau misalkan itu ada tahap pembukaan, biasanya kita ada gitu menyapa ya? dulu, iya menyapa Iya. anaknya, kemudian bagaimana kabar kamu hari ini? Oke, bagaimana perasaan kamu? Kayak gitu, pendekatan dulu gitu namanya. Terus ada juga ketika lagi konseling ada yang namanya konfrontasi, ada yang namanya dorongan maksimal seperti itu. Terus ada dorongan maksimal ya. iya, terus ada nanti di akhir sebelum pengakhiran kita tanya dia mau apa, mau melakukan apa ke depannya seperti itu. Iya. Nanti kita tanyakan lagi, memastikan apa yang akan kamu lakukan, betul nggak kamu akan melakukan itu gitu misalkan. Terus di akhir penutupan, nah kita atur jadwal lagi apabila memang diperlukan jadwal konseling kedua gitu. Semua ada tahapannya ketika konseling tentunya. Dan tiap teknik itu beda tahapannya. Gitu. Setiap teknik beda tahapannya. Beda tahapan. Oh, teknik yang tadi itu. Iya. Yang teknik kan ada banyak tuh tadi, ada pendekatan behavioral misalkan, ada tekniknya apa namanya? Kontrak perilaku misalkan, atau transformation misalkan gitu. Terus tadi teknik LBT, terus ada Gestalt, pendekatan Gestalt dengan kursi kosong. Itu tiap ya intinya sama, ada pembukaan, tapi di tengah di tahapan pertengahan itu pasti beda gitu. Oh, setiap teknik itu beda-beda ya. Oke. Bu Nadia, ini bukannya saya mau tes and proper test atau tes psikologi, enggak. Cuman saya sih sebetulnya ingin Bu Nadia bercerita dengan saya sudah cukup banyak ya dan menarik. Dan satu hal lagi, pertanyaan saya barangkali ini yang menjadi terakhir, pertanyaan saya begini. Ada nggak sebuah pengalaman Bu Nadia di mana Anda memberikan bimbingan dan anak itu menjadi berhasil sesuai dengan harapannya Bu Nadia gitu? Pernah nggak ada pengalaman gitu? Ada. Cerita ininya aja gitu ya. Dari sekian banyak anak gitu ya. Pernah nggak gitu? Berhasil gitu loh. Dia berhasil. Berhasil ya? Berhasil dan saya sangat bangga. Ceritanya bagaimana tuh? Coba saya mau denger itu. Anak ini sangat menginspirasi kita gak usah sebut namanya ya, tapi istilahnya inilah gitu. Jadi awal mula saya dekat dengan anak ini adalah ketika dia datang ke saya, dia ingin berubah karena pada saat itu biasalah anak SMA ya melakukan sebuah kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja gitu. Ya. Datang ke saya, dia ingin berubah, saya bantu dia untuk berubah. Kemudian sejak saat itu saya tidak tahu ya dia merasa ketergantungan dengan saya atau tidak, tapi yang jelas dia sangat percaya dengan saya. Setiap ada masalah dalam hidupnya dia selalu cerita gitu. Sampai di momen anak ini, kan kita ada SNPTN dulu ya, yang masuk ke PTN, ke program SNPTN ya. Iya, dengan nilai rapot. Nah, anak ini hampir sebentar. Berarti tadinya nilainya itu gitu. Kalau prestasi akademiknya bagus. Prestasi akademiknya bagus. Cuman dia punya masalah kenakalan remaja yang membuat dia dekat dengan saya. Untuk saya membantu dia untuk lepas dari kenakalan remaja itu. Nakal juga gitu, nakal tapi prestasi akademiknya bagus. Oh gitu. Kemudian ketika SNPTN nilai dia tinggi dan dia tapi tidak ingin mengajukan diri untuk mengikuti SNPTN. Kemudian kita konseling karena ada hal lain gitu yang membuat dia, saya nggak bisa kuliah. Jadi dulu kan kalau SNPTN itu kan kita kan daftarin semua siswa. Nah terus nilai dia bagus dan saya punya feeling anak ini bisa tembus minimal untuk milih PTN gitu kan. Nah kalau bahasanya sekarang siswa eligible. Gitu. Nah jadi dengan saya panggil terus anak ini, saya kejar dia terus gitu sampai akhirnya kamu harus ikut SNPTN, nilai kamu bagus. Tidak Bu, saya mau bekerja karena ibu saya sakit, saya takut nggak bisa ninggalin ibu saya, bla bla bla. Kita ajak ngobrol, kita ngomong hati ke hati gitu. Nah, yang bisa mengubah kondisi ekonomi adalah kita. Kalau kita mau aja sedikit untuk berjuang buat hidup kita, which is dengan pendidikan, itu akan membantu ekonomi keluarga kamu, gitu. Saya bilang di situ. Akhirnya dia sampai nangis tuh. Akhirnya dia siap untuk ikut SNPTN, sampai jurusannya pun saya rekomendasikan ke dia gini, kalau kamu pengen lulus dari kuliah kamu langsung kerja, pilihlah jurusan yang ini yang memang dibutuhkan dan pasti bekerja, saya bilang gitu.
dia milih itu jurusan dan dia milih PTN yang saya rekomendasikan, karena sebagai guru BK kan kita kan mengarahkan juga kan, mengarahkan dan membimbing kiranya mana nih PTN yang sesuai dengan nilainya yang bisa dia tembus gitu kan. Sampai akhirnya dia lolos, dia sujud syukur pada saat itu, dan saya senang sekali gitu. Setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya dia selalu cerita ke saya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika lulus ekonomi gitu. Saya ingat banget dia cerita bahwasanya dia tuh bayangin dia kuliah tuh di Jawa Tengah, hanya dikasih oleh ibunya tuh 500.000. Buat ngekos gimana? Buat makan bagaimana? Buat kehidupan, kuliah, jajan, lain macam sebagainya bagaimana? Hanya 500.000 gitu. Memang dasar Allah sayang sama dia menurut saya gitu. Akhirnya ada jalan, ayahnya temannya seorang TNI, akhirnya ayah temannya ini nelpon temannya yang di Jawa Tengah untuk jagain dia. Jadi anak ini tuh dijadiin anak angkat, anak asuh oleh TNI di sana. Anaknya baik sekali, anaknya santun sekali, mau melakukan apapun gitu yang memang disuruh gitu kan, tanpa disuruh mungkin dia udah kerjakan. Nah kebetulan kemarin saya ke Magelang, saya ketemu dia dan dia ngasih lihat ke saya diajak keliling-keliling. Bu, ini proyek saya yang lagi saya kerjakan gitu. Ini salah satu, dia bilang gini ya, ini buatan anak ibu loh kata dia gitu. Jadi dia udah bikin pavilion di Akmil tuh di Magelang. Dia bikin pavilion, ada 2 pavilion tuh dia kasih lihat ke saya, ini Bu pavilion nomor 3233 saya yang bikin. Sampai akhirnya dia kasih lihat lagi proyek dia yang lain gitu. Dan itu saya bangga sekali dan saya terharu sekali. Sampai akhirnya saya di sana juga diajak makan sama dia. Yang ngeluarin uang tuh dia gitu loh. Saya ya Allah, saya sangat bersyukur bisa mengenal dia. Gitu. Jadi lega ya hati kita tuh, jadi seneng juga. Ikut seneng, ikut bangga. Setidaknya dia bisa mendapatkan karir yang dia inginkan. Jalannya susah sekali karena saya sebagai saksinya dia. Sebagai saksinya dia. Oh gitu, itu yang berhasil tuh ya, berhasil Ibu bimbing ya. Banyak yang berhasil, cuman yang menyentuh hati saya anak ini. Gitu. Oke, Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Saya minta coba apa close statement Anda nih sebelum kita akhiri. Apa ya close statementnya? Jadi mungkin gini, setiap kita itu kan berbeda gitu ya. Setiap kita itu kan berbeda. Setiap kita itu berbeda. So jadi kita jangan sampai membeda-bedakan anak gitu. Kita memang beda, tapi bukan berarti kita membeda-bedakan setiap individu, setiap anak. Ternyata di balik kekurangan atau di balik kekurangan setiap individu pasti ada kelebihan yang bisa kita. Itu barangkali ada yang kekurangan, pasti ada kelebihan yang bisa digali potensinya. Ada kelebihan yang bisa digali potensinya. Jadi jangan pernah memandang anak ini jelek, anak ini buruk, tapi berikan dia kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya, mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya gitu. Karena kita semua pasti unik, kita semua punya kelebihan masing-masing. Jadi dibantu anak itu untuk dapat mengembangkan, menggali potensinya ya. Jangan melihat kekurangannya saja, tapi setiap individu itu maksud saya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya itu gitu ya. Dari sisi mata BK ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nadia, guru bimbingan konseling yang sangat menginspirasi kita pada hari ini. Itulah para pemirsa semua di rumah, bahwa memang setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru untuk dapat kenali gitu kan potensi si anak tersebut untuk meraih kesuksesannya sendiri. Terima kasih, selamat berjumpa lagi nanti di acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.